Haleluya. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita selalu ingin mengucap syukur dan harus mengucap syukur. Karena apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kita semua, apa yang sedang Tuhan buat, dan apa yang akan Tuhan buat dalam hidup kita, itu baik adanya. Dan hari ini kita memasuki lagi bulan yang baru. Hari Minggu tanggal 3 November tahun 2024, Bapak Ibu. Ini artinya tahun 2024 tinggal 2 bulan lagi. Dan kita percaya kasih setia Tuhan tetap selalu menyertai setiap kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya akan memulai lagi dengan khotbah dengan judul yang baru. Ya, dalam beberapa seri ke depan saya akan coba melihat lagi dan membagikan ini bagi kita semua. Mari sama-sama saudara-saudara kita buka kitab Filipi pasal yang ketiga. Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Tema khotbahnya arah hidup yang benar. Arah hidup yang benar. Ya, 4 minggu berturut-turut atau hampir 5 minggu ya, 4 minggu ya sepertinya ya. Ya, 4 minggu di bulan Oktober saya menyampaikan khotbah berjudul menghargai nilai keselamatan, dan kita akan memasuki judul yang baru, arah hidup yang benar. Saudara, dalam dua ayat firman Tuhan dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai dengan 14. Kalau saudara mau kita boleh membaca bersama-sama. Oke. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, katakan amin. Ini sungguh luar biasa, suratan Paulus yang selalu suka kita baca ya. Beberapa kali dia juga sudah menyampaikan khotbah dalam suratan Filipina. Saudara, dalam seri yang baru, tema khotbah yang baru di bulan November ini, saya ingin kita benar-benar mengalami suatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Setelah 4 minggu berturut-turut saya membagikan tentang menghargai nilai keselamatan. Karena setelah Tuhan begitu menghargai nilai keselamatan, setiap kita, ya di hadapan kita ada perjamuan kudus Bapak Ibu. Setelah ini kita akan makan sehidangan dengan Tuhan setiap awal bulan, gereja kita GPD Maranatha ya. Ya kita, Tuhan itu begitu menghargai nilai keselamatan setiap kita. Dan kalau kita meresponnya dengan serius, perhatikan Bapak Ibu, kalau kita meresponnya dengan serius, maka pasti arah hidup yang kita jalani mengalami perubahan. Katakan amin, saudara. Mengalami perubahan. Saya terkejut, saudara. Kemarin siang, saya bertelepon dengan seseorang yang saya tidak perlu saya sebutkan namanya. Seorang hamba Tuhan. Dia boleh mengalami kesadaran daripada Tuhan. Kesadaran dengan cara hidupnya selama ini yang dia tahu, dia sudah sadar dan dia menyadari bahwa dia tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia menyadari hal begitu dan dia merespon sesuatu yang terjadi dalam hidup dia. Dan saya percaya dia mau mengikuti arah hidup yang benar. Bapak Ibu, saya 4 minggu saya sampaikan hal ini mengenai menghargai nilai keselamatan. Saudara, janganlah kita menyia-nyiakan setiap tetes darah yang Yesus curahkan bagi saya dan saudara. Pergumulan Yesus begitu berat Bapak Ibu. Kedatangan Yesus yang pertama untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita. Pergumulan Yesus itu berdarah-darah saudara. Mulai sejak Taman Getsemani sampai puncaknya di Bukit Golgota. Demi siapa? Demi saya dan saudara.
Oleh karena itu, Bapak Ibu yang menonton khotbah ini, saya mengajak kita semua benar-benar untuk merespon dengan serius, ya, betapa Tuhan sangat menghargai nilai keselamatan setiap kehidupan kita. Satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Nah, saudara, kalau kita meresponnya dengan benar, dengan tepat, maka pasti arah hidup kita mengalami perubahan. Nah, saudara, tulisan Rasul Paulus ini, ya, ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, menunjukkan bahwa Paulus ini, saudara, memiliki arah hidup yang jelas. Arah hidup yang jelas, yang pasti, arah hidup yang benar. Hidup Paulus akhirnya hidup yang memiliki pengharapan. Kalau Bapak Ibu mau baca dalam Kisah Rasul pasal 9, bagaimana Paulus mengalami perjumpaan yang luar biasa, perjumpaan yang spektakuler dan dramatis dengan Tuhan Yesus. Saudara silakan baca sendiri dalam Kisah Rasul pasal 9, Saulus bertobat. Nah, saudara-saudaraku, tadi saya katakan bahwa tulisan Rasul Paulus ini menunjukkan kepada kita semua bahwa ia punya arah hidup yang jelas. Ya, ada satu sasaran yang jelas. Orang, saudara, kalau sudah diubahkan oleh Tuhan, maka dia sadar sesadar-sadarnya bahwa dia punya hidup arah yang jelas. Bukankah kita diciptakan Tuhan untuk melakukan hal yang boleh memuliakan Tuhan? Katakan amin, Bapak Ibu. Saya selalu mengingatkan kita, kalau kita dilahirkan di muka bumi ini, maka kita pasti punya tujuan hidup. Hidup kita sudah direbut oleh Tuhan, saudara. Hidup yang dari kuasa kegelapan direbut oleh Yesus dengan penuh kasih dan kuasa, dengan penuh perjuangan, dengan penuh air mata dan darah. Nyawanya mengganti nyawaku dan nyawamu. Bapak Ibu, setiap bulan gereja kita mengadakan perjamuan asa yang kudus. Ini bukan sesuatu yang biasa-biasa. Jadi responi hidup dengan benar. Saudara, saya tidak tahu sampai batas kapan umur hidup kita di muka bumi ini. Tapi semua akan pasti berakhir. Saya selalu mendengungkan terus semangat ini, saudara-saudaraku. Gereja kita tahun ini tinggal 2 bulan ya, tahun 2024, memiliki tema, hendaklah kerajaanmu jangan kendor, ya, biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nanti kita nggak tahu, Tuhan tahu apa di hati kami sebagai gembala untuk ayat kita di tahun 2025 nanti, saudara-saudara. Tapi saya percaya Tuhan pasti memberikan sesuatu yang luar biasa bagi kita, saudara. Ya, jadi kita pun mau demikian. Amin. Kita bertekad bulat. Kita tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia-Nya bagi kita. Amin. Saudara, ada satu tulisan Paulus yang seringkali saya juga suka bacakan bagi kita semua. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ya. Tadi saya katakan kita bertekad bulat, kuat, ya saudara-saudaraku. Tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia-Nya bagi kita. Ya. Kasih karunia itu apa, saudara-saudaraku? Tahu nggak apa, saudara, kasih karunia? Tahu nggak, Ibu Gembala? Tahu nggak, Bapak Ibu? Semua. Apa itu kasih karunia? Hah? Kita ini tidak punya hak, ya, tidak punya hak untuk diselamatkan. Tahu nggak? Tidak punya hak untuk diselamatkan. Dan Tuhan tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan kita. Tahu nggak? Tapi karena cinta kasih Tuhan, Dia menyelamatkan kita. Itu namanya kasih karunia, saudara. Amin. Maka itu saudara perhatikan ayat 10 ini. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku, apa saudaraku? Tidak sia-sia. Jadi kasih karunia ini hak prerogatifnya Tuhan. Murni datangnya dari Tuhan, bukan dari siapapun juga. Dianugerahkan. Grace, istilah bahasa Inggrisnya, saudaraku. Diberikan secara cuma-cuma. Itu namanya anugerah. Tanpa kita memohon-mohon.
diberikan Tuhan dengan cuma-cuma. Itu yang tadi kita bilang, yang saya sampaikan. Kita tidak punya hak sebetulnya. Dan memang kita tidak punya hak, saudara-saudaraku. Dulu hidup kita dalam belenggu dosa, saudaraku. Ini iman kekristenan. Saya tidak mau peduli dan saya tidak mau ikut campur di luar ajaran Kristen. Bagi saya, Yesus Kristus sudah final. Amin. Dialah juru selamat satu-satunya dalam kehidupanku dan kehidupan Bapak Ibu yang percaya kepadanya. Jadi lanjut ya. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, perhatikan ini Paulus, saudara, begitu menghargai apa yang dilakukan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi bukannya aku, melainkan apa, saudaraku? Kasih karunia Allah yang apa? Yang menyertai aku. Itulah sebabnya di awal khotbah tadi saya berkata, saudara, biarlah sisa 2 bulan di tahun 2024 ini, kasih karunia Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Kita butuh Tuhan, saudaraku. Kalau saudara membutuhkan uang untuk membelikan makan dan minum, itu kebutuhan pokok hidup kita untuk tubuh kita. Tapi kebutuhan jiwa dan rohani kita, saudara, tidak bisa tergantikan oleh apapun juga selain oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Tapi saya sedih kalau lihat manusia lebih menitik beratkan untuk kebutuhan jasmani. Ya, boleh saudara kulineran, boleh saudara makan, boleh saudara nongkrong di kafe, di restoran, nikmati hidup yang Tuhan berikan. Tetapi saudara, kita harus ingat, kita harus dibungkus dengan kasih karunia Tuhan. Kita lakukan itu, kita kerjakan itu semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Karena ayat firman Tuhan juga ada yang berkata, baik aku makan maupun aku minum, aku kerjakan itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Saudara, ini bulan November, ya. Tanggal 10 nanti minggu depan ya, itu hari pahlawan. Ya kan? Pahlawan dengan gagah perkasa membebaskan mempertahankan bangsa kita dari serangan penjajah. Yesus Kristus adalah pahlawan yang utama dalam hidup saya dan saudara. Amin. Kasih karunia-Nya begitu besar. Nah, lanjut saudara-saudaraku. Ya. Kalau kita mau bertekad bulat, kita pasti tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Karena kalau seseorang salah, perhatikan saudara, kalau seseorang salah dalam mengarahkan hidupnya, maka Tuhan tidak bisa membuat ia menemukan kerajaan Tuhan. Ini merupakan tatanan atau kehendak Allah. Jadi saudara, ada unsur apa di sini? Pesan apa yang tersembunyi di sini? Yaitu ini juga tergantung kita. Free will kita, hak kita untuk menentukan. Kalau seseorang salah dalam mengarahkan hidupnya, maka Tuhan tidak bisa membuat ia menemukan kerajaan Tuhan. Ini tatanan Tuhan. Tuhan tidak bisa paksa, saudara-saudaraku. Waktu Tuhan mengucapkan satu perintah kepada Adam dan Hawa, semua buah, semua dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi buah pengetahuan yang baik dan jahat tidak boleh kamu makan. Itu tatanan dari Tuhan. Kalau kamu melanggarnya, hari itu juga engkau pasti akan mati. Apakah Adam pada waktu setelah makan itu mati, saudara? Tidak. Tidak. Karena Tuhan masih tetap punya belas kasihan di sana. Ya, itu Injil yang pertama itu di situ. Kabar baiknya begitu, saudara. Apakah Tuhan melanggar janjinya? Tidak. Tuhan tetap konsekuen dengan janjinya. Dia diusir dari Taman Eden. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Manusia hidup dalam penderitaan. Manusia hidup dalam dosa. Ya kan? Kalau manusia tidak berbuat sesuatu yang baik, maka manusia akan mengalami sesuatu yang jahat dalam hidupnya. Banyak godaan terjadi. Kita tahu bersama. Ya, itulah peristiwa yang luar biasa yang menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Nah, saudara-saudaraku, jadi mari kita membuat supaya hidup kita, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi ada 3 hal yang pagi ini atau 3 langkah yang saya bagikan kepada kita semua. Langkah apa yang harus dilakukan setelah kita menerima Dia? Ya, setelah kita mengalami
nilai keselamatan yang luar biasa itu bagi hidup kita. Saudara, mari saya ajak kembali untuk membuka kitab Filipi tadi. Kita kembali baca ayat 13. Ada 3 langkah yang harus dilakukan setelah kita menerima Dia. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang pertama, saudara-saudaraku, langkah apa yang harus dilakukan setelah kita menerima Dia agar kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan? Yang pertama, tidak lagi menoleh ke belakang atau fokus ke depan. Tidak lagi menoleh ke belakang atau fokus ke depan. Maksudnya begini Bapak Ibu, kehidupan kita yang lama, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan segala tipu daya, yang penuh dengan segala kesalahan, ya, dosa warisan dari nenek moyang kita tuh, ya, sudah diselesaikan dengan sempurna oleh Yesus di kayu salib. Ya, jadi kita tidak boleh menoleh ke belakang. Ini maksudnya kita tidak boleh lagi melihat keberadaan hidup kita yang lama yang kita banggakan. Itu menjadi satu kesaksian benar, tapi kita tidak boleh lagi menoleh ke belakang, saudara. Artinya tidak boleh lagi mengulangi apa yang pernah kita alami di masa lalu. Amin. Fokus kita ke depan, Bapak Ibu. Saudara, perhatikan. Paulus katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Banyak di antara kita belum bisa melupakan apa yang di belakang kita. Terlalu banyak beban yang kita pikirin. Jadi sebenarnya saudara, muatan ayat firman ini luar biasa. Kalau saya boleh mengembangkan ini, artinya kita tidak boleh khawatir dalam hidup ini. Pagi ini saya dapat satu renungan yang luar biasa, saudara-saudara. Ya, jangan kamu khawatir. Kita seringkali mengkhawatirkan ke kehidupan kita, ekonomi kita, masalah-masalah fana. Saya juga jujur, saudara. Hari-hari saya juga suka ada rasa khawatir dalam hidup saya. Tapi saya dikuatkan oleh renungan pagi ini, firman Tuhan yang saya baca pagi ini melalui handphone saya. Saya bagikan di grup gereja. Jangan khawatir, saudara-saudara. Boleh dibaca nanti Ibu Gembala ya. Bapak Ibu semua dibaca. Kita suka khawatir dengan apa yang kita hadapi. Sebenarnya saudara-saudaraku, pernyataan Paulus ini luar biasa. Dia bilang, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi Paulus ini orangnya fokus. Dia punya tujuan yang jelas. Nah Bapak Ibu, kita ini setelah diselamatkan, tujuan kita jelas. Nanti yang kedua dan ketiga, ya, kita sepunya satu tujuan. Kita ada di track yang benar. Haleluya. Saudara perhatikan, ya, kalau saudara suka nonton YouTube, lihat pelanggan lalu lintas itu. Kebanyakan dari apa? Diawali dengan pengemudi, pengguna jalan, pemakai jalan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 itu salah mengambil posisi dalam berkendara. Kebanyakan seperti begitu Bapak. Diawali dengan gitu. Belum fisik yang mengantuk, kelelahan, dan memang ugal-ugalan dalam membawa kendaraan. Baru-baru ini kalau beberapa hari lalu ya di daerah Tangerang ya, ada satu kontainer, saudara, ugal-ugalan menabrak orang. Apa yang terjadi kemudian? Ternyata sopirnya mabuk. Ya kan? Saudara-saudaraku, begitu juga kita. Ayo, saya mengajak kita semua Bapak Ibu untuk melupakan apa yang di belakang kita. Kehidupan kita di masa lalu. Tidak perlu lagi dibangga-banggakan. Siapa kita? Hah? Kita ini cuman debu, kata firman Tuhan. Debu, saudara. Waduh, kalau saudara bepergian dan saudara naik pesawat terbang, saudara lihat dari atas itu, saudara, lama-lama mengecil. Betul nggak? Ya kan? Rumah itu, saudaraku, dari ukuran besar mengecil. Itu rumah loh, apalagi manusia. Debu. Saudara, saya kalau mau mempersiapkan tempat ini, saya mengelap meja, mengelap mimbar, selalu ada debu, saudara-saudaraku. Debu yang menempel kecil. Jangan lagi menoleh ke belakang. Amin. Jangan melihat masa lalu hidupmu. Katakan, puji Tuhan, aku sudah diselamatkan oleh Tuhan.
Aku punya arah hidup yang benar dan jelas. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudaraku, yang kedua, sama juga di ayat ke-13 ini, Paulus bilang, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang kedua, saudaraku, memberi diri untuk mengikuti segala jalan yang ditunjukkannya. Memberi diri. Catat kata memberi diri. Saudara, dulu zaman dalam perjanjian lama, kalau ada budak yang sudah memasuki tahun merdeka, tahun dibebaskan, budak itu boleh dibebaskan, sudah tidak terikat lagi dengan tuannya. Tetapi kalau budak itu kemudian mengambil pilihan untuk tetap memilih mengikuti tuannya, untuk mengikuti tuannya, itu artinya dia akan mengikuti tuannya seumur hidupnya. Saudara, siapa Tuhan kita? Halo? Halo? Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Jadi kita mau memberi diri kita kepada Tuhan. Kita memberi diri kita mengikuti segala jalan yang ditujukannya. Haleluya, saudara-saudaraku. Bukankah keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang berharga. Jadi yang kedua ini, saudara, langkah apa yang harus kita lakukan setelah kita menerima Dia? Kita memberi diri. Artinya kita mempersembahkan seluruh hidup kita untuk melayani Tuhan. Katakan amin, saudara. Mau melayani Tuhan, Bapak Ibu? Mau melayani Tuhan? Iya. Kita mau melayani Tuhan. Saudara-saudaraku, setiap kita punya latar belakang hidup masing-masing. Latar belakang hidup itu akhirnya mendorong kita mengalami banyak hal yang terjadi dalam hidup ini, saudara. Saya tidak tahu latar belakang hidup Bapak Ibu, tetapi saya sebagai hamba Tuhan, setelah sekian tahun saya menjadi hamba Tuhan, saya mau belajar untuk hidup memberi diri saya untuk melayani Tuhan. Karena bagi saya, melayani Tuhan itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia dan istimewa di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Maka itu saya mau berkata kepada kita semua, jangan kita bermalas-malas, jangan kita meninggalkan Tuhan. Rajinlah kita beribadah kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Memberi diri untuk Tuhan. 12 murid yang pertama dipanggil oleh Tuhan untuk jadi murid Yesus. Walaupun kita tahu satu berkhianat, ya kan? Yudas Iskariot. Mereka memberi diri mereka untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, semoga kiranya perjalanan hidup kita nanti sampai menutup mata, kita tetap ada dalam pelayanan. Kita tetap ada dalam kesetiaan kita kepada salib Kristus. Yang ketiga, saudara, ayat ke-14, yang terakhir, langkah apa yang harus dilakukan setelah kita menerima Dia. Yang ke-14, begini bunyi firman Tuhan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, saya mau baca apa yang ditulis oleh lembaga Alkitab dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ke-14 ini dalam terjemahan lain. Itu sebabnya saya berlari terus menuju tujuan akhir untuk mendapatkan kemenangan, yaitu hidup di surga. Yaitu hidup di surga. Untuk itulah Allah memanggil kita melalui Yesus Kristus. Yang ketiga, saudaraku, jangan berhenti dari tujuan hidup kita. Katakan amin, saudara. Jangan berhenti. Yang ketiga, jangan berhenti. Paulus ini berlari-lari. Ini bahasa kiasan, saudara. Artinya, dia ingin menunjukkan bahwa spirit hidup dia, semangat hidup dia, itu sudah jelas. Satu, tujuan hidup satu. Yaitu apa, saudara? Untuk memperoleh hadiah. Tadi dikatakan apa, saudaraku? Hidup di surga. Jadi nggak boleh berhenti jadi orang Kristen. Kalau saudara berhenti jadi orang Kristen, berhenti di sini, saudara, yang saya maksudkan, berhenti menjadi orang Kristen, artinya meninggalkan Tuhan. Artinya saudara tidak mau menerima hadiah
dari Tuhan. Hadiah itu yaitu hidup di sorga. Saya mau bertanya kepada kita semua, maukah kita hidup di sorga? Di sorga yang disiapkan oleh Tuhan Yesus? Mau tidak, saudaraku? Mau? Mau. Oleh karena itu, kita harus berlari-lari kepada tujuan hidup untuk memperoleh hadiah. Saudara, bekerja pasti dapat gaji. Ya kan? Kalau kita ada yang kita kerjakan pasti dapat gaji. Tapi bekerja bagi Tuhan, melayani Tuhan, untuk Tuhan, ada satu hadiah yang luar biasa yang akan dipersiapkan oleh Tuhan bagi dia yang setia, bagi dia yang tidak menoleh ke belakang, yang fokus ke depan, yang mau memberi diri, mempersembahkan hidup untuk Tuhan, dan yang tidak berhenti di tengah jalan. Saudara, akhirnya tujuan akhir dari arah hidup kita yang benar yaitu kemenangan atau hidup di surga. Inilah yang akan memperkuat iman kita, Bapak Ibu, bahwa apa yang kita alami adalah sesuatu yang akan berdampak pada kekekalan nanti. Ya, apapun yang kita alami itu akan berdampak pada kekekalan. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang negatif, jangan merespon yang negatif. Kalau kita mendapat sesuatu yang positif, kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, arah hidup kita ini sudah benar. Kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka itu kita perlu merespon dengan serius. Jadi hari ini untuk seri yang pertama ada 3 langkah yang saya sudah berikan kepada Bapak Ibu semua. Karena kita tahu dunia ini jahat. Jangan lengah, saudara. Tetap waspada. Ya, saya bilang tetap waspada. Arah hidup kita sudah jelas dan benar. Tetap semangat untuk melayani Tuhan. Ya, tetap semangat untuk melayani Tuhan. Sehingga apa yang dialami oleh Paulus, dialami juga oleh setiap kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita semua, membawa kita semua untuk ke arah hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, dan dunia yang jahat ini harus membuat kita tetap tidak boleh lengah, harus tetap membuat kita tetap waspada. Ya, mari kita mau sama-sama meresponi firman Tuhan ini. Tuhan Yesus berkati hidup kita semua. Haleluya. Amin.